Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahsyurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hisa'a tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Di tasku ada kacamata ya. Wa fusiral imanu bitasdiki wa nutku fil hulfu bitahqiqi. Iman itu ditafsirkan dengan cara tasdik, dan dalam pengucapan dua kalimat syahadat secara nyata terdapat perbedaan pendapat. Jadi bait ini musannif mau menjelaskan tentang pengertian iman. Iman ditafsiri dengan tasdiqun qalbi, iqrarun bil lisan wal a'malun bil jawarih bil arkan. Iman ditafsiri dengan pembenaran hati atas tasdik, kemudian iqrar dengan lisannya, terus mengamalkan dengan badannya, dengan perbuatannya. Mana yang disebut zatnya iman, mana yang disebut persyaratan iman, dan mana disebut kesempurnaan iman. Itu kan tafsir secara syar'inya begitu. Maka dimaknai iman itu dengan tasdik atau zatnya iman. Jadi zatnya iman itu sendiri dimaknai dengan at-tasdiqun biqalbin,
pembenaran di dalam hati. Ketika seseorang itu bisa di hatinya membenarkan atas semua apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia disebut iman menurut syariat. Kalau menurut bahasa, iman itu ya tasdik aja secara umum, membenarkan atau percaya kepada beritanya siapa saja. Ente beritain, saya percaya, berarti saya iman sama kamu. Iman secara bahasa artinya membenarkan beritanya siapa saja. Kalau iman secara syariat itu membenarkan beritanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus adapun mengucapkannya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka akan ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ini akan dibahas pada bait berikutnya nanti. Hari ini kita akan membahas yang namanya al-iman yang ditafsiri dengan at-tasdik, atau membahas tentang tingkatan-tingkatannya iman. Menurut madhab kita Asy'ariyah wal Maturidiyah, yang namanya iman itu ditafsirkan dengan pembenaran hati atau percaya membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berupa ilmu-ilmu yang doruri. Doruri itu yang mudah-mudah, yang sudah jadi fan mudawan, yang sudah tercatat oleh para ulama, yang kalau kamu pengen tahu tinggal buka, selesai. Tapi kalau yang jelimet-jelimet gimana? Ya nggak tahu nggak apa-apa. Kenapa? Karena itu butuh pelajaran yang terperinci, dan itu hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Kayak tahu tentang masalah waris. Kalau meninggal bapak, ini ibu dapatnya berapa, anak dapatnya berapa gitu. Meninggal anak, bapak dapatnya berapa, itu yang begitu ilmu yang harus dipelajari khusus. Kalau kamu nggak tahu juga nggak apa-apa. Jadi kalau kamu saya nggak tahu, ada orang berbeda, masa itu 1/8 kali, enggak 1/6, itu nggak apa-apa gitu. Karena itu memang ilmu itu harus dipelajari secara khusus, bukan secara doruri. Tapi kalau kamu ributnya, enggak, zuhur itu 4 rakaat, satu enggak 7 rakaat, lah ini itu bermasalah, maksudnya begitu. Karena jumlah rakaat, bulan puasa, kita sebulan penuh puasa, Dzulhijjah ada bulan haji, itu doruri yang semua orang Islam harus tahu itu dan bisa membenarkan tentang apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ilmu yang secara mudah disampaikan dan mudah untuk diketahui. Itu penafsiran iman menurut Asy'ariyah wal Maturidiyah. Karena nanti penafsiran iman menurut menurut madhab fikih, menurut Imam Abu Hanifah, menurut Imam Malik akan beda lagi tafsirnya. Pembenaran hati tersebut secara global untuk hal-hal yang bersifat global, seperti membenarkan tentang kitab yang dibawa ada 4, membenarkan Nabi jumlahnya 25, membenarkan akan ada hari kiamat, membenarkan jumlahnya para malaikat. Maka ini wajib kita membenarkan dan tahu secara terperinci, bukan hanya tahu
jumlahnya saja, tapi diperintahkan tahu sampai kepada perinciannya. Nabinya siapa? Ya tahu, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Soleh, Ibrahim, terus sampai ke bawah. Bukan cuma tahu nabinya Allah itu banyak, itu belum cukup gitu loh. Kitab suci berapa? 4 apa aja? Ya tahu satu persatunya. Malaikat ada berapa? Ya tahu satu persatunya. Itu membenarkan secara terperinci. Jadi ada yang diketahui kita benarkan secara terperinci, ada yang secara garis besar. Maka ulama berbeda pendapat tentang keharusan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka yang wajib mengucapkannya adalah orang-orang kafir yang mau masuk ke dalam agama Islam. Ini wajib mengucapkannya, itu sebagai syarat sah atau syarat diberlakukannya hukum Islam. Artinya orang kafir yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia menjadi berlaku baginya hukum Islam. Kalau dia mati dikuburnya orang Islam. Kalau dia motong kambing, potongannya boleh kita makan. Kalau dia sakit boleh ditengokin. Kalau dia ada rampasan perang, dia dapat pembagian zakat, dia dapat bagian. Ini keberuntungan ini didapati karena mengucapkan 2 kalimat syahadat. Atau kita ngomong itu keramatnya 2 kalimat syahadat gitu loh. Jadi karomahnya langsung kamu rasakan. Ngucapin syahadat langsung berlaku semua kebaikan-kebaikan kepada kamu. Tapi kalau anak cucunya orang Islam yang sejak lahir dia jadi orang Islam, apa hukum mengucapkannya? Ulama berbeda pendapat. Bagi ulama Syafi'iyah, mengucapkannya hukumnya sunnah. Bagi ulama Malikiyah, mengucapkannya hukumnya wajib. Tapi wajibnya wajib furu'. Kalau bagi orang kafir, wajibnya wajib usul gitu loh. Artinya kalau orang kafir nggak mengucapkan itu, maka dia tidak terhitung sebagai orang Islam di dunia gitu loh. Tapi kalau orang mukmin, anaknya orang Islam, cucunya orang Islam, ketika dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, menurut mazhab Maliki hukumnya dosa, bukan kafir, bukan, karena wajibnya wajib furu'. Adapun indah Syafi'i hukumnya sunnah. Boleh aja mengucapkan untuk masuk Islam, boleh juga tidak mengucapkan untuk masuk Islam. Makanya di kitab-kitab yang kita baca, kitab risalah, itu diajarkan di akhir kitab itu cara mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk masuk agama Islam, diajarkan. Dan diputuskan hukumnya wajib. Loh kok wajib? Karena kitab yang kita baca itu kitab dari madhab Maliki. Karena Imam As-Sanusi madhabnya Malikiyah gitu loh, bukan Syafi'iyah, bukan. Lah kok kita madhab Syafi'i bacanya madhab Maliki? Boleh. Dalam urusan akidah, seluruh madhab itu pada satu prinsip, yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Maka mau fikihnya Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, akidahnya tetap satu, Asy'ariyah. Hingga kamu mau baca kitab tauhid siapa saja, isinya sama. Beda kalau kitab fikih, akan punya hukum yang berbeda-beda, aturan yang berbeda-beda. Makanya fikihnya ngambil satu di antara yang 4. Adapun akidahnya semuanya sama, ikut Asy'ariyah wal Maturidiyah. Jadi membenarkan
kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Membenarkannya ada dua macam, ada tingkatannya. Iman ada bermacam-macam cara membenarkan. Ada yang membenarkannya tingkatan pertama itu membenarkannya dengan percaya kepada beritanya orang lain. Percaya enggak kamu sama berita Nabi Muhammad? Percaya. Iman kamu iman. Nah itu beritanya apa? Beritanya macam-macam, tentang segala macam, tentang apa? Furu'iyah, tentang usuliyah. Dan dia membenarkan berita itu karena orang tuanya ikut membenarkan. Karena orang tuanya ngomong benar, dia ikut-ikutan ngomong benar. Ini yang kamu terima berita ini, wajibnya sholat, puasa, haji, zakat, aja iman, hari akhir, iman sama malaikat, iman kitab suci. Kamu percaya nggak? Percaya. Kenapa kok percaya? Karena bapak saya percaya. Kalau kamu nolak, ya nolak juga dia. Ini iman yang demikian namanya iman yang didasari dengan taklid. Membenarkannya itu hanya ikut-ikutan pada pembenaran orang lain. Kalau orang lain nggak membenarkan, dia nggak ikut membenarkan. Kayak Fir'aun lah. Fir'aun itu ketika sudah hampir cengap-cengap tenggelam, apa kata Fir'aun? Amanu bima amanu Bani Israel. Saya iman seperti iman yang diimani Bani Israel. Jadi kata ulama, kata Imam Razi, Fir'aun itu akhirnya kafir bisa dengan dasar syar'i, tenggorokan nyawa udah di leher, maka nggak diterima. Yang kedua taklid. Pas ikrarnya taklid. Saya percaya dah ya Allah atas apa yang dipercayai Bani Israel. Berarti bukan percayanya itu tahu engkau betul-betul Tuhan, bukan. Udah saya percaya sama apa yang dipercayai Bani Israel. Itu kata Imam Razi, sudah akhir taklid lagi. Bermasalah jadi. Maka iman Fir'aun tertolak gitu loh. Jadi ada yang mengatakan tertolaknya itu karena nyawa udah di tenggorokan, ada yang mengatakan karena taklid. Dan iman taklid itu memang bermasalah. Artinya iman itu diperselisihkan oleh para ulama antara sah dan tidaknya. Sebagian ngomong sah, sebagian ngomong nggak sah gitu loh. Nah orang yang akalnya sehat, himmah keselamatan dirinya itu kuat, nggak mau taklid dia. Karena orang taklid itu berarti dia menggantungkan keselamatannya pada orang lain. Dan di Al-Quran banyak peringatan. Orang-orang yang menyesal di neraka, dia mengatakan, kenapa dulu saya kok gantungin dia? Itu banyak kalimat itu diucapkan. Andai dulu saya nggak ngantungin dia, saya tak cari sendiri, mungkin saya nggak begini. Gara-gara saya gantungin dia, gantung itu maksudnya mengidolakan seseorang. Pokoknya kalau dia yang ngomong, pasti bener. Pokoknya kalau yang janji dia, pasti ini jangan ngasih fulus. Maka orang yang taklid itu diperselisihkan tentang keabsahan imannya nanti di akhirat. Ini garis bawah nanti. Jangan kamu singgung-singgung di dunia. Taklid sah di dunia. Gak ada perbedaan ulama, gak ada.
Jadi orang yang iman di dunia kok dia sudah membenarkan, terus dia id'an, dia qabul, imannya sah. Artinya dia kalau sholat nggak usah ngulang lagi, kalau dia puasa nggak usah sah. Jadi kamu nggak boleh ngomong, oh taklid ya kafir, nggak boleh. Taklid kafir itu nanti di akhirat, bukan di dunia, bukan. Jadi di dunia walaupun dia taklid, hukumnya tetap sah. Ulama sepakat, nggak ada perbedaan pendapat tentang sahnya orang taklid di dunia. Tapi kalau sahnya orang taklid di akhirat, ini ada perbedaan pendapat. Sebagian ngomong sah, sebagian ngomong nggak sah. Itu yang pertama. Jadi ada orang membenarkan, dasarnya nggak tahu benernya, gitu loh. Membenarkan, oh bener nih, bener, tapi nggak tahu benernya. Ini ada orang benerin tapi nggak tahu benernya. Ini bener nggak? Wah bener, kamu tahu nggak? Repot ini. Ada orang membenarkan tapi nggak tahu kebenarannya, gitu loh. Nggak tahu, pokoknya bener. Lah itu namanya orang yang taklid. Ya, ini imannya diperselisihkan sama ulama. Yang kedua namanya iman secara bidalil, iman dengan artinya ketika dia percaya dengan beritanya Nabi, dia membenarkan beritanya Nabi, pembenarannya itu pakai ilmu. Dia tahu benernya, gitu loh. Tahu benernya, bukan cuman ikut-ikut membenarkan, bukan, tapi tahu benernya. Dia percaya itu dengan diteliti, mencari dalil, cari bukti, cari faktanya, gitu loh. Hah? Ini harus jadi tajasus juga ente. Cari-cari. Ini bener nggak sih? Jangan, oh iya, gue ikut ini aja lah. Oh, itu namanya kaselan luar biasa. Nggak mau repot, nggak mau pusing. Udah apa kata ente lah, gue ikut aja. Ini orang-orang berat yang begini nih. Ya. Makanya ketika mau ditunjukkan mana yang harus dipakai, yang sah itu yang jadi poin utama yang mana, yang taklid apa yang pakai ilmu. Maka ulama memberikan definisi, nanti dijelaskan di depan, bahwa yang namanya iman itu, zatnya iman itu pembenaran. Zatnya iman itu pembenaran. Adapun kesempurnaan iman itu dipraktekkan dengan amal soleh, sholat, puasa, itu kesempurnaan iman. Lah, sahnya iman di dunia dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lah, orang yang taklid itu berlaku yang mana? Orang yang taklid itu berlakunya pada mengucapkan 2 kalimat syahadat dan melakukan amal dengan anggota badan. Adapun pembenarannya, dia nggak sampai pada mengetahui benarnya tentang sesuatu. Nah, kalau ditanya, yang penting itu pengakuan di dalam hatinya, atau yang penting itu mengamalkan apa yang diperintahkannya? Yang lebih penting yang mana? Pengakuannya atau mengamalkannya? Pengakuannya atau pengetahuannya? Hah? Kalau tahu tapi nggak ngakuin gimana? Hah? Hah? Tahu tapi nggak ngakuin gimana? Ngakuin tapi nggak tahu.
Yang penting yang mana? Ngakuin tapi nggak tahu. Ngakuin tapi nggak tahu. Hah? Tahu dan ngakuin. Hah? Lah, makanya ulama memberikan persyaratan yang berbeda-beda. Imam As-Sanusi menghadirkan dua-duanya, mengetahui dan mengakui gitu. Membenarkan itu dasarnya mengetahui dan mengakui. Lah, ulama yang lain fuqaha mengatakan yang penting mengakui. Walaupun nggak mengetahui, yang penting mengakui. Karena kalau sudah mengakui akan mau mengamalkan. Ini yang menjadi perbedaan dari ulama itu, yang mau dijadikan pengetahuan, yang mau dijadikan sebagai pedomannya, ruhnya iman atau zatnya iman itu yang mana? Pengakuannya atau pengetahuannya gitu loh. Hah? Kata Imam Sanusi ya dua-duanya. Kalau salah satu maka akan jadinya nanti perbedaan akan jadi nanti tingkatan-tingkatan iman di dunia sama di akhirat. Ada 4 macam tingkatan nanti. Tingkatannya iman, urusan sah atau tidak sahnya sebuah iman. Artinya ada iman yang sah indallah, kafir indanas. Itu nanti berkaitan sama persyaratan di dalam keimanannya. Yang Sanusi mensyaratkan sahnya iman di akhirat itu mengakui dan mengetahui. Bagaimana kamu mau mengakui tapi nggak mengetahui? Ada yang mensyaratkan cukup mengakui, maka orang taklid itu disahkan. Maka dari pendapat ini nanti akan muncul ketika kita pakai pendapat Imam As-Sanusi yang memasukkan berapa tadi? 2 persyaratan, membenarkan itu maknanya mengetahui dan mengakui. Maka ketika disyaratkan 2 ini, maka orang kafir keluar. Orang kafir itu tahu, kata dia, tahu tapi nggak mengakui. Kok orang kafir kok tahu? Orang kafir itu tahu beritanya Nabi. Orang kafir di zaman Nabi itu tiap ada wahyu yang turun dia tahu, merhatiin. Oh ini mau dia itu tahu cuman beritanya atau tahu benarnya sekalipun, tahu beritanya Nabi. Kan tahu itu bisa 2, bisa tahu dengar beritanya, bisa tahu isinya ini benar gitu loh. Ada yang tahu beritanya, ada yang tahu benernya. Nah, mau dia tahu benernya, mau dia tahu beritanya, maka syarat berikutnya mengakui gitu loh. Ini ketika dia mengakui, maka persyaratan itu sah dunia dan akhirat. Kafir keluar, munafik keluar. Kenapa munafik? Mengakui orang kafir munafik itu hatinya nggak mengakui, hatinya tidak pernah mengakui. Ketika nggak ada pengakuan, maka keluar. Orang kafir tahu nggak mengakui, keluar. Munafik nggak mengakui, keluar. Orang yang taklid, tidak mengetahui tapi mengakui, keluar.
Karena Imam Sanusi mensyaratkan mengetahui dan mengakui. Kalau pakai ta'rifnya jumhur, maka ta'rifnya jumhur yang penting id'an wal qabul, gitu loh. Mengakui dan membenarkan dan mengakui di hatinya. Maka dengan ta'rif ini orang kafir jelas keluar. Orang kafir nggak mengakui, keluar. Hatinya nggak mau mengakui. Orang munafik, hatinya nggak mengakui, keluar. Nah, orang taklid, hatinya mau ngakuin, masuk kelompok orang yang iman. Yang ma'rifat, apalagi masuk tahu dan mengakui. Orang taklid tidak tahu tapi mengakui. Maka jumhur memasukkan ta'rif iman ini, memasukkan dua golongan. Orang yang taklid masuk iman, orang yang pakai dalil juga masuk dalam kelompok iman. Lah yang pakai dalil imannya sempurna, dianggap iman yang pakai bukti. Iman yang tidak akan lagi ada gonjang ganjing, ada keraguan-raguan. Beda sama imannya orang yang taklid. Iman yang keimanannya masih memungkinkan adanya keraguan. Lah, iman itu nggak boleh ada ragu sedikit pun. Ragu sedikit saja merusak keimanan kita. Jadi makanya kenapa ulama yang banyak mengatakan jangan taklid. Maksudnya biar kamu jangan ada keraguan-raguan walaupun sedikit di hati kamu. Itu tingkatan yang kedua, namanya iman yang pakai dalil. Iman yang orang pakai ilmu namanya ilmul yakin. Kalau tadi taklid, apa sih taklid itu? Taklid itu ta'rifnya bukan iman. Taklid itu apa? Apa taklid itu? Membaguskan atau membenarkan pendapatnya orang lain, atau menyangka baik, husnudzon bimuhbirih, menyangka benar, menyangka baik kepada sang pembawa berita. Itu namanya taklid. Kamu dikasih berita besok ada karnaval, besok ada perayaan. Kamu percaya, kamu siap-siap, nata pakaian, nyiapin mau ke sana, datang. Itu namanya kamu menyangka baik, menyangka benar kepada berita yang disampaikan kepada kamu. Lah, kamu ada undangannya? Nggak ada. Ada selebarannya? Nggak ada. Lah, kok percaya? Ikut aja lah. Nah, itu namanya menyangka. Masa sih dia mau bohong? Kan nggak mungkin dia bohongin saya. Nah, hanya dengan dasar itu dia percaya. Itu namanya husnudzon bimuhbirih. Lah, kalau yang pakai dalil bukan husnudzon tapi atasdik, betul-betul membenarkan dengan ilmu pengetahuan, ngerti dalil alam raya, ngerti sifat 20, ngerti wajib mustahil jaiz. Jalannya dari situ untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan cara itu dia sampai pada ilmul yakin, gitu loh. Keyakinannya, pembenarannya menggunakan ilmu pengetahuan, dan ini nggak akan bergeser lagi sampai kepada kematiannya. Amin. Ini disertai memahami kepada 50 akidah beserta dalilnya. Terus yang ketiga, imannya orang-orang ahli muraqabah. Lalu ada taklid, ada ilmu yakin, ada naik lagi orang-orang yang muraqabah, mendekat kepada Allah, namanya orang-orang yang ainul yakin. Iman yang muncul hasil dari muraqabah. Apa muraqabah itu? Muraqabah itu senantiasa memelihara maksud. Itu secara lughat. Secara istilah, apa muraqabah itu? Muraqabah itu senantiasa langgeng memandang dengan hatinya kepada Allah
dengan posisi sebagai zat ketuhanan. Kalau pertama tadi taklid, naik kamu jadi ilmu yakin, naik lagi kamu mau muraqabah. Apa? Yang sudah kamu tadi yakini, sudah kamu temukan buktinya, yaitu sifat-sifat Allah yang 20, kamu pandang terus sifat-sifat itu. Itu muraqabah namanya. Kamu mendekatkan diri kepada Allah terus. Dengan apa? Dengan senantiasa memandang sifat-sifat itu, bahwa saya tiap waktu diawasin sama zat yang bersifat 20. Saya diawasin sama zat terus. Itu namanya muraqabah. Atau kalau mau digambarkan dengan tingkatan iman, naik kepada namanya ainul yakin. Naik lagi dari ilmu yakin, ainul yakin, naik lagi hakul yakin, atau imannya orang-orang para arifin, yaitu imannya orang-orang yang sudah sampai kepada musyahadah. Ada muraqabah, ada musyahadah. Musyahadah itu sudah sampai kepada pengakuan dirinya ini lemah, dirinya ini senantiasa butuh kepada pertolongan Allah. Dan orang yang sudah pada makom ini termasuk orang yang sudah sampai kepada kategori fana. Ada makomul fana, ada makomul baqo nanti. Makomul fana itu dimana dia hanya melihat ketidakmampuannya, melihat kelemahannya. Yang dilihat bisa hanya Allah, yang dilihat penolong hanya Allah. Yang lainnya nggak ada yang diharapkan sebagai penolong, nggak ada yang digantungin lagi. Ini sudah sampai pada makom musyahadah. Jadi naiknya dari makom muraqabah. Naik lagi dari makom ini sampai ke makomul fana yang sempurna. Artinya orang yang sampai kepada berasal dari ngerti kepada hakikat, tidak melihat lagi sesuatu selain Allah. Yang lain selain Allah itu fana, udah hilang. Selain Allah itu udah nggak ada. Yang ada hanya Allah. Artinya yang wajib ada dalam hukum hanya Allah. Lah, bagi mereka orang yang sudah makom fana ini, betul-betul yang lain itu nggak kelihatan. Yang kelihatan Allah. Artinya kalau mau melihat sesuatu, ingatnya sama Allah dulu. Kayak ginilah, ada kejadian suara meledak, mengagetkan. Orang-orang ada yang kejadian apa nih? Lihat dulu kejadian baru ingat sama Allah. Ya Allah, mudah-mudahan selamat. Ada orang yang begitu lihat kejadian ingatnya Allahnya dulu. Ya Allah, apa yang terjadi nih? Allahnya dulu diingat, baru lihat makhluknya gitu loh. Ada yang orang itu lihat makhluknya dulu baru lihat Allahnya. Ini perbedaan makom namanya. Orang yang sudah pada makom fana, makhluk itu sudah sirna, nggak dilihat duluan, nggak ada, ngapain dilihat duluan? Orang-orang ini melihat Allahnya duluan, baru melihat kejadiannya apa, beritanya apa, peristiwanya apa. Setelah lihat kepada Allahnya yang memberikan perintah, yang bikin kejadian, yang bikin ini. Tingkatan makomnya iman, perbedaan iman. Jadi kalau kita mau meletakkan diri kita, saya sudah pada bagian yang mana? Kalau bicara bagian yang mana, bisa masuk kelompok taklid, itu sudah bagian bagus. Yang kafir banyak maksudnya. Yang boro-boro taklid aja nggak mau itu banyak maksudnya.
Kok beruntung naik kepada makom ilmul yakin. Ya. Yang imannya udah nggak katanya lagi, tapi cari dalil, pakai ilmu, melihat apa yang diciptakan oleh Allah, betul-betul menjadikan apa yang diciptakan Allah sebagai jalan untuk mengenal Allah, begitu loh. Artinya Allah bikin petunjuk, betul-betul petunjuknya kamu pakai. Ini petunjuk arah ke sana, oh iya. Ini arah ke sana, oh iya. Ada orang yang Allah bikin petunjuk nggak digubris sama dia. Ini apa? Au. Itu petunjuk apa? Au. Tanya, hehe, itu ngapain? Kesono, oh ya deh, saya ikut kamu aja lah. Petunjuknya nggak kurang aja nih, petunjuk dibikin mahal-mahal. Hehe, bonceng aja udah enggak. Malah dia mengatakan kadang orang yang taklid itu lebih kenceng pegangan dari orang yang pakai ilmu. Kadang pakai ilmu santai-santai aja, dia nggak megangin. Orang taklid pegangan kuat. Kenapa? Lah wong taunya itu doang. Dia nggak tahu yang lain lah. Orang yang punya ilmu ya lepas tangan. Kenapa? Tahu jalan yang lain yang bisa dipegang. Orang yang taklid pegang tongkatnya ya. Biar kiamat tongkat dipegang sama dia. Biar petir jateng itu beledek, dianggap nggak ada pegangan yang itu aja dipegangin. Itu orang taklid. Jadi dianggap. Kadang orang takut lebih karena goblok, nggak tahu. Karena nggak tahu yang lain yang bisa dipegang, gitu loh. Lah orang yang pakai ilmu kayaknya santai loh, dia nggak megangin. Tapi dia tahu mana yang harus dipegang. Ketika terdesak, banyak pegangannya apa aja dia tahu, gitu loh. Jadi jangan dianggap, oh mendingan orang yang taklid. Mendingan orang yang taklid gimana sih gitu loh. Itu sama aja ngomong begini, orang yang alim itu kalau ngelakuin dosa beda sama orang yang bodoh ngelakuin dosa. Orang yang bodoh ngelakuin dosa dilarang, orang yang alim enggak gitu. Karena yang dosa itu kadang nggak tahu jalan keluarnya. Yang alim tahu jalan keluar. Jadi kalau ada orang berdosa dua, yang perlu kamu ingetin yang mana? Yang bodoh, karena dia kadang nggak tahu jalan keluar. Yang alim jangan diingetin, udah alim ngapain diingetin? Dia akan tahu jalan keluarnya, gitu loh. Orang alim kasih tahu, yang bodoh dikasih. Makanya ya diwanti-wanti jangan berbuat maksiat itu ini orang-orang. Artinya begini, orang yang alim itu tahu tingkatan dosa dan tingkatan amal. Kalau saya dosanya ini, saya ngamal ini selesai gitu loh, imbang. Balance gitu. Enggak apa namanya? Enggak miring. Enggak singit. Jadi kamu jangan ya ada orang alim kok begitu. Jangan, dia punya pengetahuan tentang amal apa yang seimbang dengan dosa yang ini gitu loh. Lah kalau orang bodoh kan nggak tahu. Pokoknya ketika dia ngelakuin dosa, ngelakuin kesalahan, ya taunya tobat. Ketika dia nggak tobat, ya terus dia berlaku dalam kebodohannya, kesalahannya. Dia nggak ngerti cara nutupi ini pakainya apa gitu loh. Kalau makro tutup pakai sunnah, kan imbang, impas kamu kan. Habis ngintip sedekah, kan imbang namanya. Itu ngerti jalan keluar gitu loh. Orang kadang nggak ngerti jalan. Makanya kalau ada orang yang taklid sama orang yang arif, ini orang yang taklid ngamalnya satu, dipegang itu aja. Kayak orang yang taklid, zikirnya sampai mati, ya habis sholat subhanallah, alhamdulillah, sampai mati. Kenapa? Taunya situ doang, dipegang sampai mati. Tuh kan kenceng amalnya.
Lah ada yang orang alim, hari ini dikirnya ini, besok dikirnya ini, lusa kok ganti-ganti. Lah wong jalannya banyak, dia tahu jalan keluarnya. Nggak harus ini aja, nggak harus. Maka orang yang taklid ketika diomong lebih kuat amalnya karena nggak tahu yang lain. Gitu loh, jangan dianggap lebih baik dari orang yang pakai. Oh jangan. Ini namanya kamu mengecilkan tingkatan yang lebih baik di atasnya. Karena yang diperintahkan itu ilmu yakin, bukan taklid, bukan. Taklid itu ya daripada nggak dapet lah gitu, dimasuk-masukin, maksudnya masih ada yang sayang sama kamu, dikelompokin orang yang mukmin. Kalau enggak ya out. Mungkin apa enggak repot. Terus fakila syartun kal amali wakila bal syartun wal islam masrah wal islam masrahanna bil amal mithlu hadzal hajju wa salatu kadza siyamu fardid wa zakatu. Satu pendapat ini mengatakan masalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Satu pendapat mengatakan bahwa mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai syarat seperti halnya amal perbuatan. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan tidak seperti itu, melainkan sebagai bagian dari iman itu sendiri. Dan buktinya Islam dengan perbuatan amal. Maka ketahuilah contoh amal tersebut seperti haji, sholat, puasa, dan pula sebagaimana zakat. Menurut Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, mengucapkan dua kalimat syahadat ketika hendak masuk Islam menjadi syarat seseorang menjadi orang Islam di dunia. Kalau kamu kok mau jadi orang Islam di dunia, syaratnya diberlakukan hukum itu kamu ngucapin dua kalimat syahadat, ikrar. Kalau nggak ada ikrar, maka di dunia kamu nggak berlaku sebagai orang Islam. Seperti halnya melakukan amal soleh sebagai syarat kesempurnaan iman. Ini menurut mazhab siapa? Imam Asy'ari, mazhabnya para usuluddin. Sedangkan menurut madhabnya para fuqaha, di antaranya Imam Abu Hanifah, berpendapat bahwa mengucapkan dua kalimat syahadat bukan syarat sahnya iman, tapi merupakan bagian dari iman itu sendiri. Jadi ngucapin itu bagian dari iman itu sendiri. Maka di sini ada perbedaan pendapatnya ulama. Apa sih hukum mengucapkan? Oh, kata yang lain, itu mah cuman kalau pengen di dunia jadi orang Islam, ya kamu syahadat. Berarti kalau saya mengakui di hati saya, membenarkan di hati saya, tapi saya nggak mengucapkan dua kalimat syahadat, gimana? Kafir di dunia, gitu loh. Di dalam bagian palang. Di dalam bagian palang. Walaupun dia membenarkan, dia mengetahui, dia membenarkan, hatinya mengakui, tapi nggak kabul. Nggak kabul itu nggak kelihatan menerima perintah dari agama, sholatnya nggak kelihatan, syahadatnya nggak kelihatan. Maka yang demikian apa hukumnya? Yang demikian hukumnya sah di akhirat. Iman indallah, kafir indan nas, gitu loh. Berarti kan
dipisahkan antara mengucapkan dua kalimat syahadat dan mengakui, dipisahkan. Ini pendapatnya siapa? Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Tapi fuqaha mengatakan, oh itu ya jadi satu, nggak bisa dipisahkan. Kalau enggak syahadat ya enggak Islam, gitu loh. Kalau dia enggak ngucapin dua kalimat syahadat, dia enggak jadi orang Islam. Jadi enggak terus, oh di dunia kafir, di akhirat Islam. Enggak, sampai akhir tetap orang kafir ketika dia tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka jelaslah bahwa Islam, apa sih Islam itu? Islam itu adalah perbuatan anggota tubuh. Islam itu pakaiannya, iman itu badannya atau orangnya. Kalau pakaiannya kelihatan, sholat, puasa, haji. Makanya ada hadis bunyinya as-sholatu imaduddin. Ya, sholat adalah tiang agama. Yang nggak sholat, yang nggak sholat nggak beragama. Berarti sholat jadi usul. Kalau nggak sholat kafir. Gimana? Ketika diartikan sholat itu tiangnya agama. Berarti kalau nggak sholat nggak beragama. Karena namanya apa? Kafir. Berarti artinya gimana itu? As-sholatu imaduddin. Artinya gimana? Sholat itu tiangnya amal, gitu loh. Ketika hancur bangunan amal kamu, nggak nampak lagi bangunan. Sholat itu pakaiannya agama, pakaiannya orang beragama, gitu loh. Yang nggak sholat telanjang, gitu loh. Nggak pakai iman, urian iman itu telanjang. Pakaiannya walibasuhu takwa, dan pakaiannya adalah takwa. Jadi sholat, puasa itu pakaiannya. Kalau dikatakan imaduddin artinya apa? Menjadi tiangnya amal dalam agama, gitu loh. Buangnya tiang, bukan tiang usul agama, bukan tiangnya amal. Karena amal yang paling pokok adalah sholat. Puasa setahun sekali, nggak modal. Haji nggak usah ngimpi dah lu lah. Zakat nerima, mustahik. Gimana? Jadi modalnya apa? Sholat. Udah gitu nggak sholat lagi ya. Mau jadi apa ini? Ya hilang artinya. Artinya sholatu imaduddin maknanya apa yang disebut imaduddin itu imatu furuuddin, gitu loh. Tiangnya furuuddin, tiangnya cabang-cabang dalam agama. Jadi siapa yang menghancurkannya maka menghancurkan pakaian beragama kamu, gitu loh. Bukan lah ya kan nggak pakai pakaian. Kalau orang telanjang kafir sama mukmin foto telanjang bareng kelihatan nggak? Gitu loh. Lah pakaiannya apa yang membedain? Biasa sholat, puasa, itu pakaiannya, gitu loh. Jadi kalau kamu mau lihat orang kafir sama enggak, 3 kali enggak Jumatan kafir. Maknanya enggak kelihatan pakaian Islamnya, gitu loh. Awalnya cuma setahun sekali. Setahun sekali lagi. Enggak kelihatan orang yang Islam. Karena pakaian Islam kamu itu ya kelihatan dari situ. Sholat, puasa, zakat, haji, itu pakaian Islam. Salam, anaknya bingung suka mau jawabnya. Lihat dia sholat, gua takut jawab, dia bukan orang Islam, ya kan nggak gua jawab, buatnya dosa. Makanya kita kembalikan ke pendapat Imam Asy'ari. Bahwa yang namanya iman itu adalah pengakuan, pembenaran dan pengakuan. Adapun amal, walaupun sampai mati dia nggak pernah amal.
nggak mengurangi imannya, gitu loh. Dia nggak pernah sholat seumur hidup, nggak pernah zakat seumur hidup, nggak pernah puasa, tapi dia membenarkan dan mengakui iman sampai akhirat dia. Nggak terus, wow ini mah nggak pernah sholat kafir, nggak bisa. Jadi nggak pernah sholat seumur hidup itu nggak kafir, karena bukan bagian dari menghancurkan agama, gitu loh. As-sholatu imaduddin, sholat tiang agama, maknanya tiang dari rukun tiang dari furu'-furu'uddin, atau tiangnya dari pakaian agama, gitu loh. Loh, kalau ada orang nggak sholat gimana seumur hidup? Kafir nggak? Ya nggak kafir ketika pakai takrif. Iman itu at-tasdiq, membenarkan, mengakui, iqrar tasdiq bil qalbi. Seperti ibadah haji, sholat, puasa, zakat, yang lain-lainnya, maka ini adalah rukun-rukun Islam. Dua bait ini menjelaskan bahwa mengucapkan dua kalimat syahadat bagi orang kafir adalah syarat diberlakukannya hukum Islam di dunia. Seperti boleh menikah sama orang Islam, wajib sholat, punya hak seperti orang yang lain. Ini menurut Imam Asy'ari Maturidi. Apabila dia itu tasdik wal id'an, tasdik untuk biha wal id'an, membenarkan, tahu benernya dan mengakui dengan keyakinan bahwa segala yang diwajibkan agama memanglah wajib, walaupun tidak melakukannya. Tetap ngakui ini wajib, walaupun dia ini haram nggak? Haram. Haram tapi ini haram loh. Oh, kalau bismillah dulu lain lagi. Kalau bismillahnya menghina, murtad. Kalau bismillahnya nggak tahu, haram. Jadi ada peletakannya itu. Makanya kalau dia mengakui ini sholat wajib, puasa wajib, zakat wajib, tapi nggak pernah puasa, nggak pernah sholat, tetap dia terhitung sebagai orang Islam. Walaupun dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi bukan menolak, maka tetap dia terhitung mukmin indallah. Makanya ini yang dikatakan dalam riwayat tentang siapa? Sayyidina Abu Thalib, ayahnya Sayyidina Ali, pamannya Rasulullah SAW. Dalam riwayat dia mati kafir, kafir indanas, kafir di hadapan manusia. Lah indallah bagaimana? Mukmin. Walaupun itu enggak termasuk yang disyahadatkan kembali oleh Rasul. Dihitung dari arah mana? Ada ulama yang mengatakan, oh Sayyidina Abu Thalib itu masuk di dalam kelompoknya awaw, orang-orang yang menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina amanu wa awaw, dan orang yang beriman dan menolong Rasulullah. Iman sama Rasul dan menolong Rasul. Ada yang hanya menolong saja, nggak nampak imannya di dunia, tapi nampak jiwa penolongnya. Siapa diantaranya? Abu Thalib. Maka termasuk dia orang yang beriman kepada Allah, nanti orang-orang yang selamat di akhirat. Apalagi ditambah dalam riwayat Abu Thalib dibangkitkan dengan mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan disyahadatkan sebagaimana kedua orang tua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia sebagai orang yang mukmin dan muslim di dunia.
karena disyahadatkan. Lah kok Abu Jahal enggak? Apa? Abu Lahab kok enggak? Lah wong sudah nas ditulis tabat yada abil dibangkitkan gimana? Khilaf dong sama beritanya. Kalau ini kan enggak ada nas. Dan ini orang-orang yang awal menolong Rasulullah, berjuang mati-matian demi Rasulullah, pasang badan untuk Rasulullah. Maka dia termasuk orang-orang yang mukmin indallah. Maka hal itu adalah menurut sesuai dengan pendapatnya Ahlussunnah wal Jamaah yang menafsirkan iman at-tasdiqun bil jinan wa iqraru bil lisan wa amalun bil arkan. Membenarkan dengan hati itu adalah zatnya iman. Ikrar dengan lisan syarat tercukupinya hukum Islam, dan melakukan dengan anggota badan sempurnanya Islam. Adapun pendapat yang mengucapkan dua kalimat syahadat adalah syarat sahnya iman, ini bagi orang yang mampu melafadzkannya. Lalu begu gimana? Syaratnya harus syahadat, kalau enggak boleh. Kalau begu gimana? Ibu itu ayo coba bicara. Jadi yang bisa ngucapin, yang ngucapin. Yang nggak bisa gimana? Membenarkan. Yang penting mengakui gitu loh. Adapun jika seorang sudah berikrar, mengucapkan, tapi hatinya tidak tasdik, nggak mengakui, namanya apa? Munafikin. Walaupun dia id'an, walaupun dia qabul amal, maksudnya nerima, mau sholat, mau puasa, mau ikut perang, mau bayar apa zakat, tetap dia di akhirat tidak terhitung sebagai orang beriman. Kenapa? Karena zatnya iman nggak ada. Apa tadi? Pengakuannya. Pengakuannya nggak ada. Nah, pengakuan inilah yang menjadi zatnya iman. Ada pengakuan yang dengan ilmu, ada pengakuan yang nggak pakai ilmu. Pengakuan yang pakai ilmu namanya ilmul yakin. Pengakuan yang nggak pakai ilmu namanya taklid. Syekh Ibrahim Al-Qani berkata, syartun kal amal. Maksudnya adalah menurut pendapat Imam Abu Hanifah, mengucapkan dua kalimat syahadat adalah bagian dari iman itu sendiri. Karena menurut beliau, iman adalah membenarkan dengan hati dan mengikrarkan dengan lisan bagi yang mampu. Ini berarti kan golongan dari keduanya disebut iman. Ngakuin dan mengucapkan. Artinya ikrar di dunia, walaupun ikrarnya mau pakai tulisan kayak mau pakai serada, pokoknya dia. Ini pendapat lain. Maka dikatakan tadi ada pendapatnya fuqaha, ada pendapatnya mutakallimin. Pendapat yang muktamad yang bisa dipegang adalah pendapat Imam Mutakallimin, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, yang mengatakan bahwa mengucapkan dua kalimat syahadat adalah syarat dari sahnya iman dan berlakunya hukum di dunia. Di ikrar itu hanya sebagai syarat berlakunya hukum di dunia, sedangkan amal adalah syarat kesempurnaannya iman. Karenanya, jika ada orang yang tidak mengucapkan dua kalimat syahadat dan tidak beramal, tapi dia tasdik di hatinya, id'an mengakui dan menerima, maka dihukumi iman indallah dan tetap ahli surga
sebagaimana telah dijelaskan yang lalu. Tetap ahli surga setelah melewati hukumannya. Kan ninggalin sholat, ninggalin puasa, ninggalin banyak minusnya. Maka ini orang-orang yang masih masuk perhitungan orang Islam di akhirat. Adapun mati dalam keadaan husnul khotimah itu ya sulit. Orang yang begitu khotimah sulit. Karena husnul khotimah itu alamatnya mau ngamal soleh. Lah kok amal soleh aja nggak mau, gimana punya alamat husnul khotimah gitu loh. Islam adalah melakukan ajaran dengan anggota badan disertai dengan id'an, pengakuan. Jika seorang tasdik, membenarkan id'an, melakukan ajaran Islam, maka dia muslim, mukmin, sempurna. Maka tapi dia jika tasdik dalam hatinya saja, id'an saja tanpa beramal, maka dia mukmin bukan muslim gitu loh. Jadi ada iman di dunia dan di akhirat. Sempurna namanya itu. Siapa? Yang dia ikrar, hatinya mengakui, badannya beramal, maka dia mukmin indanas, mukmin indallah. Ada lagi yang ikrar apa enggak ikrar, tapi dia tasdik hatinya, menerima hukum-hukum yang dari Nabi, membenarkan tapi enggak mengucapkan syahadat, enggak ikrar, maka dia mukmin indallah, kafir indanas, mukmin ghairu muslim. Ada lagi yang sebaliknya, dia ikrar tapi dia enggak id'an, maka dia namanya munafikin. Berarti dia mukmin indanas, kafir indallah. Yang keempat, ada orang yang kafir indanas, kafir indallah. Ini kedudukan mengucapkan dua kalimat syahadat. Ada yang hukumnya wajib usul bagi orang kafir yang mau masuk Islam, ada yang hukumnya wajib furu', ada yang mengatakan hukumnya sunnah. Maka ketahuilah bahwa iman adalah makhluk. Iman itu kudus. Kalau kamu kok beriman di hati kamu, berarti iman kamu kudus, baru. Bukan iman itu kodim, nggak ada iman kodim. Ini iman kodim, nggak ada iman kodim, nggak ada. Iman kodim itu iman yang disandarkan ke ilmunya Allah. Fulan itu imannya kodim, maknanya di ilmunya Allah dia beriman kodim, gitu loh. Bukan imannya kodim, bukan. Kalau munculnya iman baru, iman itu diciptakan sebagaimana ruh. Ruh juga munculnya diciptakan, nggak ada ruh kodim, nggak ada. Ruh kodim bagaimana? Kalau ruh kodim, lah itu nggak repot. Kodim bukan, udus bukan, apa? Lah kalau yang mengatakan ruh itu kodim, ya ayyatuhan nafsul irji ila rabbiki radiyatan roh, pulang ke Tuhan kamu, pulang. Terus kemana dia? Menyatu dengan Allah. Wah, ini bahaya ini. Kok pulang menyatu dengan Allah? Itu kodim dah itu ruhnya. Itu bangsa aja. Begitu pisah, balik ke kodim. Jadi jangan sampai memahami iman itu kodim, ruh itu kodim. Iman itu baru diciptakan, maka dia bisa berubah. Jadi orang yang di hatinya punya iman gampang terbolak balik lah. Harapannya bagaimana? Harapannya nggak bolak balik, ya dipegangin yang kencang. Pakai apa? Pakai ilmu pengetahuan, agar di hatinya geser yang namanya ragu, yang namanya dzon, yang namanya syak, waham, hilang dalam
hatinya, hingga iman itu tenang, iman itu tertancap dalam hati kita. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Nah, insyaallah yang ke depan kita akan bicara syu'bul iman, cabang-cabangnya iman. Artinya iman itu kan pondasi beragama atau zatnya lah. Apapun yang muncul dari situ, maka itu bagian dari dimunculkan karena keimanannya. Maka ada 77 yang harus muncul dari situ, gitu loh. Nggak cuma satu doang, nggak. Yang harus nampak dari situ, ibarat ini akarnya satu atau batangnya, nanti ada cabang, ranting, itu muncul dari situ semua. Kalau nggak muncul, kalau nggak muncul namanya bambu, lonjor doang, nggak ada cabang. Jadi cuma itu doang, nggak ada pupuknya. Nggak ada cabang-cabangnya. Ini dituntun oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kata Rasulullah ada 77 cabang yang harus muncul dari keimanan kita. Ini kita akan bahas perjumpaan yang akan insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi anana i'tarafna wa annana asrafna la ajrafna fatub alaina tauba taghsil kulli hauba wastur lana aurati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa zairil hilani wa kulli di mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' Rabbi isma' fadlan wa judan mannan labik Bisabih minna bil Mustafa Rasulillah Nagha bi kulli suli Salla wa sallam Rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi Adada qazi suhbi walhamdulillahi fil badi wa thana'i subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.